Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6B. Terima kasih sekalian sudah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah dan dimudahkan oleh Allah dan Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, akan dipimpin oleh teman kita Muhammad Atif. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai belajar, kita berdoa di dalam hati dengan percayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih ya Atif sudah memimpin doa hari ini. Iya, Bu. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan mendengarkan lagu nasional kebangsaan kita Indonesia Raya menambah rasa kecintaan kita terhadap negara kita yang sudah berulang tahun kemarin ya, pada yang keberapa nak? Berapa tahun Indonesia merdeka? 76. Yang sudah cukup lama ya, 76 tahun. Semoga kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kalian sebagai pelajar ya, ada tanggung jawab juga sebagai anak ya, untuk taat, kemudian berbuat baik dan tolong menolong kepada sesama, kepada teman, tetangga maupun masyarakat. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 3, yaitu tentang penemu. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang instalasi komponen-komponen listrik sederhana. Kita lihat ke depan, sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Tema 3, Sudah, Bu. Pembelajaran 1. Nah, sekarang tentang tema 3, kita akan membahas tentang materi pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya, yaitu tentang eksplanasi ilmiah dan komponen listrik. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca dan mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya. Jadi setelah pembelajaran ini, kita berharap mudah-mudahan kalian mampu menemukan informasi penting di teks eksplanasi, kemudian menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dan mampu menganalisis komponen-komponen apa saja yang ada di listrik dan fungsinya. Baik. Nah, perhatikan gambar ini. Ada 2 gambar ya? Iya. Ya, gambar apa aja itu, Naya? Anak yang sedang belajar dengan menggunakan listrik dan tanpa listrik, yaitu dengan lilin, Bu. Oh iya, terima kasih. Jadi di sana ada anak yang sedang belajar dengan menggunakan listrik, tapi ada juga anak-anak yang tidak ada listrik di rumahnya, sehingga dia harus menggunakan lilin. Nah, sekarang Ibu tanya, di rumah kalian ada lampu tidak? Ada listriknya Ada. tidak? Ada, Bu. Di kota besar ya, di Jakarta, sangat mudah. Ada teman-teman Ibu yang mengajar di luar daerah, itu dia cukup sulit untuk dapatkan listrik ya, kita patut bersyukur. Kemudian Ibu mau tanya juga sama Ubay ya, ada Ubay ya? Ada, Bu, ada. Coba bagaimana tanggapan kamu tentang gambar ini? Terang, Bu, tidak gelap gulita, bisa melihat sekitar, belajar juga nyaman. Oh, kalau ada lampu ya. Iya, jadi bisa melihat hal sekitarnya, tidak harus menggunakan lilin. Oke. Sekarang kita lihat video tentang komponen listrik ya. Komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen seperti alat listrik, konduktor listrik, dan sumber listrik. Sumber listrik. Lampu sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik.
Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Jadi video yang kalian lihat adalah video tentang komponen-komponen listrik. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan tentang teks eksplanasi. Ibu minta tolong sama Kinan ya. Kinan baca di satu paragraf aja, nak. Iya, Bu. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sekarang apa tokoh penemu listrik? Michael Faraday. Iya, terima kasih, pinter. Kemudian bagaimana proses arus listrik bisa sampai ke rumahmu? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat pemakaman. Oke, terima kasih ya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok kepada anak-anak ya. Ini nama-namanya. Yang pertama yaitu Inggit, Ubay, Fahmi, Saira, Devin. Kelompok 2 Gisel, Ibnu, Kenji, Sarah, dan Naima. Yang kelompok 3 Tina, Nirvina, Rian, Kenji, Amabel, dan Atif ya. Jadi kalian bekerja sama dan hasilnya sudah Ibu terima ya, karena semalam sudah Ibu share. Nah, sudah Ibu terima gambar kerjanya ya, sudah dikirim ke Google Classroom. Kemudian Ibu akan minta tolong kepada teman kamu, satu dari kelompok yang lain, untuk membacakan hasil kelompoknya ya, hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Devin, ayo silakan dibacakan, Devin. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Lempengan logam harus menyentuh dudukan lampu dan batu baterai agar lampunya menyala. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Lempengan logam dapat diganti menjadi kabel yang biasanya digunakan pada rangkaian lampu di rumah. Teruskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Perjalanan arus listrik pada rangkaian senter adalah listrik berasal dari batu baterai. Arus listrik tersebut akan mengalir ke lampu yang berada di dudukan melalui lempengan logam. Ketika saklar dinyalakan, arus yang sampai ke lampu akan menyebabkan lampu menyala. Ya, terima kasih. Sama Bu. Miss Rinana. Akan komponen pada center. Yang pertama di sini ada saklar atau switch yang berguna untuk mematikan dan menyalakan lampu. Di sini juga ada kaca reflektor lampu yang berguna untuk mengarahkan cahaya ke depan. Oke, terima kasih anak atas pembacaan dari hasilnya. Kemudian kita sekarang akan dengarkan salah satu hasil dari bahasa Indonesia ya kepada Gisel ya. Satu saja Gisel dibacakan, nak. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya, penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf 2. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan mengumpulkan quiz, tapi nanti tugasnya Ibu kasih di akhir ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Siapa di sini yang mau membacakan kesimpulannya? Itu dari Ibnu. Ibnu boleh menanggapi? Kesimpulan dari isi teks tersebut, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang namun menyebabkan baterai cepat habis. Oke.
Kemudian dari Sarah. Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Oke, jadi ada listrik kita harus juga hemat ya. Kemudian kita ini dulu ya, ada lihat ini. Oke. Ini ada kata-kata kabel, reflektor, rangkaian listrik, rangkaian paralel, lampu, rangkaian campuran, logam penghantar, dan baterai. Coba sekarang Ibu minta tolong Atik, mana yang kabel, yang sebelah mana? Nah, kabel ini ya. Iya, kabel di nomor 5. Oke, sekarang coba lampu, mana lampu? Lampu yang ada gambar lampu. Ini ya. Oke. Sekarang yang saklar, yang mematikan dan menyalakan arus listriknya. Kemudian ada apa lagi nak? Baterai. Yang warna hitam ini ya. Ya, di bawah sana. Nah, rangkaian listrik seri, mana seri? Yang rangkaian di bawah. ini seri. Paralel mana? Yang memfokuskan cahaya. Kemudian rangkaian campuran mana? Campuran. Ya. Kemudian logam penghantar ya, terakhir ini ya. Oke, setelah kita mengerjakan game tadi ya, kita akan mendengarkan kesimpulan dari teman kita dulu, baru nanti Ibu rangkum kesimpulannya ya. Ada komponen yang terdapat pada senter adalah 1. Baterai sebagai penyuplai arus listrik. 2. Reflektor untuk memfokus cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar untuk menghantar arus listrik dari baterai ke lampu. 4. Saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Ya, terima kasih Rian ya. Ya Bu. Jadi rangkaian listrik ada 2 macam, apa aja? Seri dan paralel. Kemudian tadi ada beberapa komponen-komponen listrik, terutama tadi kita lihat di senter. Senter ada batu baterai sebagai sumbernya, kemudian tadi ada kaca yang untuk memfokuskan cahayanya, ya, kemudian ada lamnya ya yang memancarkan cahaya, kemudian ada saklarnya ya yang mematikan sama menyalakan ya. Kemudian di teks eksplanasi ilmiah tadi kita bisa mendapatkan informasi penting ya. Nah, itu berharap dari kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman-teman dan dirangkum oleh Ibu Guru, kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Nanti setelah pembelajaran Ibu akan kasih link khusus untuk latihan di rumah untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya tidak dari kalian? Ada yang belum dipahami atau ada yang masih mengganjal? Ingin membuat pertanyaan, silakan. Kalau kalian malu untuk mengutarakan, kalian bisa cek di Google Class kita atau di grup WhatsApp kelas kita ya. Ya, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Ibu ingatkan juga jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan kalian, keluarga kalian, karena pandemi masih ada di sekitar kita. Jangan lupa sekarang sudah ada 6M, sudah banyak bukan 3M lagi ya. Ada yang pakai salju panjang, kemudian menjaga jarak sejauh 1 meter gitu ya, bagi cuci tangan, masker gitu ya. Sebelum kita tutup, kita dengarkan doa dulu ya, kita berdoa dulu bersama yang akan dipimpin oleh Muhammad Habib kembali. Ya kan? Marilah kawan-kawan, sebelum selesai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Afif yang sudah memimpin. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.